Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah saat teduh. Kita sudah memuji Tuhan, ya, di dalam pujian ada kuasa. Kalau tembok Yeriko sekuat itu bisa roboh dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Saya yakin dan percaya apapun masalahmu, sebesar apapun masalahmu, engkau memuji Tuhan dengan luar biasa. Engkau memuji Tuhan dengan hatimu. Sebesar apapun tembok yang sedang menghadang hidupmu saat ini, pasti dirobohkan oleh pujian itu. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita, saudara. Di dalam Yesus itu ada kepastian. Makanya orang yang tidak kenal Tuhan, dia ingin membuktikan. Mana buktinya Tuhan sebagai Tuhan? Apa buktinya? Buktinya kalau kita itu menerima dia sebagai Tuhan, baru terbukti kuasanya. Kalau orang tidak percaya, tidak akan menerima yang namanya bukti, tidak akan menerima yang namanya kuasa. Tapi bagi orang percaya, saya orang percaya, saudara-saudara orang percaya, bagi kita orang percaya, tidak ada yang mustahil. Memang orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka memerlukan bukti. Apa buktinya? Tapi mereka tidak mau mengenal, mereka tidak mau mengambil yang namanya, ya ini ya, orang yang tidak mengenal, tidak mau mengambil, tidak mau mengenal, tidak mau hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami yang namanya keajaiban Tuhan. Saya dan saudara, apa yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang saya anggap sulit, apa yang saya anggap tidak mungkin Tuhan, semuanya mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan itu nyatakan, bukan hanya ngomong, Tuhan nyatakan betul-betul. Saya alami dengan istri saya alami dalam rumah tangga saya. Di dalam rumah tangga saya ini dipulihkan Tuhan. Di dalam pekerjaan saya dipulihkan Tuhan. Di dalam masa-masa sulit pandemi, saya katakan dengan iman Tuhan, kalau di sana-sana susah, di sana-sana sedang menangis, pagi hari ini, saat ini Tuhan, saya beroleh kemenangan. Saya ucapkan selama pandemi, saudara, saya tidak mengalami yang namanya kesusahan di pandemi. Saya tidak merasakan betapa sulitnya mencari pelanggan. Justru di masa-masa pandemi Tuhan memberkati usaha saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalah mungkin boleh ada, tantangan mungkin menghadang perjalanan hidup kita, tapi saya mau katakan, kasih Tuhan tidak pernah pisah dari hidup kita. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu sudah ditulis, baik maut, baik penguasa-penguasa, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun makhluk lain, atau apapun itu tidak bisa memisahkan saya, saudara, dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa. Jadi jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Orang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka apa sih? Halu, pret, ya. Apalagi kalau dengar kesaksian saya yang pada saat-saat masa-masa sulit Tuhan kirim uang di brankas kaya. Tidak sedikit, saudara. Tuhan kirim uang, ya, jutaan rupiah di berangkat saya. Saya tidak tahu itu dari mana. Tidak ada yang tahu kodenya. Yang tahu kodenya saya. Istri saya tidak tahu. Anak-anak saya juga tidak ada yang tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Tiba-tiba di situ ada uang masuk. Ini halu bagi dunia, saudara. Ini halu, ini pret bagi dunia. Tapi ini bagi saya kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan sudah bisa memelihara bangsa Israel di padang gurun dengan daging yang dikirim oleh burung gagak, itu mustahilnya luar biasa, saudara. Coba bayangkan, ya, kalau yang kirim daging, ya, kalau yang kirim daging itu burung merpati mungkin, karena dia kan nggak makan daging, itu bisa masuk akal. Kalau yang kirim daging itu burung beo mungkin, ya, itu bisa masuk akal karena dia tidak makan daging. Ini yang mengirim burung gagak. Bayangkan, saudara, kenapa kok tidak dimakan sama burung gagaknya? Kenapa kok diberikan kepada bangsa Israel? Ternyata burung gagak ini dikhususkan untuk mengirim berkat kepada bangsa Israel yang bagi manusia itu mustahil. Supaya apa? Supaya bangsa Israel melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Apa yang bagi kita nggak mungkin, burung gagak kok ngasih daging.
Nggak mungkin daging kok diberi dari burung gagak, nggak mungkin. Itu mustahil. Tapi itulah kuasa Tuhan. Dan ini, iman ini hanya bisa dimengerti, iman ini bisa dipahami hanya yang percaya kepada Yesus. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak punya hikmat itu, saudara. Karena permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Orang yang tidak beriman ini, dia pasti tidak punya hikmat. Karena mereka tidak takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Tadi saya lihat Pak Gendut keluar masuk, saudara. Ya, sudah saya bisukan dia. Mungkin dia jengkel. Oh, saya nggak bisa. Saya kok nggak bisa tulis typing ya? Gitu. Pasti dia itu. Ya, terpaksa saya bisukan karena sudah saya peringatkan berkali-kali ya. Sudah dewasa, sudah menjadi orang tua tapi nggak ngerti omong, saudara. Kayak anak kecil aja. Ya, sudah saya bisukan tadi. Tapi besok bisa masuk lagi dia kalau dibisukan. Nanti kalau dibisukan sampai 3 kali baru diblokir, saudara. Firman Tuhan lebih manis dari madu. Ya, judul firman Tuhan pagi hari ini kita ambil tema Shalom. Pisces 77, Shalom, selamat pagi. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah firman Tuhan lebih manis dari madu. Kita ambil ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-103. Mazmur 119 ayat yang 103, di sana dikatakan betapa manisnya janjimu. Janjimu ini apa? Firman. Janjimu ini apa? Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu lebih manis dari madu. Madu adalah cairan yang menyerupai sirup, ya, tetapi lebih kental dan berasa lebih manis. Ya, mungkin serupa dengan sirup. Bahkan mungkin ada ya yang memalsukan madu. Hampir mirip, kalau kita lihat kasat mata, kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi madu yang asli itu bisa diketahui bahwa itu lebih kental, ya, lebih berasa, lebih manis lagi. Dihasilkan oleh lebah atau serangga. Semua orang mengakui bahwa sejak dari zaman dahulu madu itu memiliki banyak khasiat, saudara. Ya, ini dipercaya oleh banyak orang. Zaman dahulu madu itu memiliki banyak khasiat sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang khasiatnya itu luar biasa bagi kesehatan manusia, bagi tubuh kita, untuk membangun imun, kekebalan tubuh itu bermanfaat sekali. Memiliki kalori gula yang dapat menyerap lemak dengan baik. Itu madu. Memiliki sifat antibiotik sehingga dapat digunakan sebagai antiseptik alami yang dapat digunakan dengan tanpa efek samping. Ya, kalau antibiotik dari apotek, ya, dan dari bahan-bahan kimia itu ada efek samping. Tapi kalau madu ini tidak ada efek samping, saudara. Karena ini alami. Antiseptik yang alami dapat digunakan tanpa efek samping. Dan juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga membuat tubuh kita tidak mudah terserang yang namanya penyakit. Jadi bermanfaat sekali. Jadi saudaraku ya, yang mungkin sering gampang sakit, pergantian musim gampang bisa minum madu. Seperti sekarang ini saya agak terganggu tenggorokan, saudara. Tenggorokan ini karena pergantian musim, habis panasnya luar biasa, sekarang hujan terus, ya, panas luar biasa, terus sekarang ganti cuaca hujan, setiap hari hujan, jadi tenggorokan ini terasa sakit. Nah, ini enak-enak minum madu hangat, saudara. Madu hangat campur jahe, itu enak itu. Jadi pemazmur menyatakan, ya, bahwa firman Tuhan itu manisnya lebih daripada madu. Dan bisa dipastikan firman ini khasiatnya lebih luar biasa dari madu.
Hal ini menunjukkan betapa bermanfaatnya firman bagi kehidupan manusia. Apalagi orang-orang yang percaya. Firman itu pelita. Firman itu yang menuntun jalan hidup kita. Dan hidup kita ini ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, di mana ada kekuatan dan kuasa dan rahmat yang dahsyat di dalamnya. Langit dan bumi dan segala isinya ini diciptakan oleh Allah melalui apa? Firman-Nya. Madu ini manis, tapi firman ini lebih manis dari madu. Madu ini berkhasiat, buat penyakit, untuk menghalau penyakit, memberi kekebalan tubuh supaya kita tetap sehat. Tapi firman ini lebih dahsyat dari madu itu, karena firman ini keluar dari mulut Allah sendiri. Dan langit dan bumi dan segala isi yang ada diciptakan Allah melalui firman-Nya atau perkataannya. Jika Tuhan yang berkata-kata atau berfirman, semuanya pasti jadi. Ada yes ini, saudara? Kalau Tuhan yang berkata-kata, kalau Tuhan yang berfirman, kalau Allah yang sudah menghendaki, semuanya pasti jadi. Semua pasti jadi. Bagi orang yang tidak kenal Tuhan, tidak mungkin. Tapi bagi kita, orang-orang yang percaya, yang beriman di dalam Dia, semua pasti jadi. Karena Tuhan yang berkata, aku akan memberkati pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Apapun usahamu, Tuhan akan buat sukses. Tuhan akan kerjakan itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, pasti diberkati. Kalau Tuhan yang ngomong, gak usah diragukan, saudara. Kalau Tuhan yang ngomong, gak usah diragukan. Tapi kalau saya yang ngomong, bisa diragukan. Ya, kalau saya yang ngomong, bisa salah, saudara. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, aku akan memberkati. Keturunan orang benar akan diberkati. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Itu perkataan Tuhan. Jangan diragukan, saudara. Tidak ada cerita anak-anak Tuhan ngemis. Tidak ada cerita anak-anak Tuhan meminta-minta. Tidak ada cerita anak-anak Tuhan itu cari bantuan sini sana. Tapi anak-anak Tuhan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah anak-anak Tuhan. Ini janji penyertaan Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi pasti dikerjakan. Kalau firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh, engkau pasti sembuh. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perkataan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Kalau Dia sudah mengatakan ya, pasti ya. Kalau Tuhan mengatakan tidak, pasti tidak. Makanya iman percaya Kristus, iman di dalam Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Tidak boleh bohong, saudara. Berusaha hidup ini harus jujur. Berusaha bagaimana apapun resikonya. Kalau kita mengatakan jujur nanti seperti ini, kalau saya jujur nanti dia marah-marah, kalau saya ngomong jujur nanti seperti ini, tidak masalah, saudara. Kejujuran itu sangat dihargai oleh Tuhan. Karena hidup Kristen, jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak, titik. Lebih dari itu semua dari si jahat. Siapa si jahat ini? Iblis, saudara. Beda dengan ajaran sebelah, beda dengan ajaran yang lain. Kalau ajaran yang lain boleh, ya, boleh yang namanya itu berbohong dalam 3 hal. Tidak masalah, bohong demi kebaikan katanya, ya, bohong demi kebaikan. Nah, kita jangan ikut aluran mereka, saudara. Kita jangan ikut ajaran mereka. Ajaran saya, ajaran firman Tuhan, ajaran di dalam Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambahin, nanti dia marah-marah. Nanti kalau tambah runyam, nanti kalau kita jujur. Ya. Salam toleransi, Bang. Ya, salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jangan, tidak boleh ada bohong putih, ya. Tidak ada itu bohong putih. Dosa putih tidak ada. Ya. Dosa tetap dosa. Bohong ya tetap bohong. Tidak ada bohong kecil, bohong besar, tidak ada.
Oleh karena itu kita harus mengalami setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Betul Bang, ya betul, memang seperti itu harusnya saudara. Ya. Oleh karena itu kita harus mengalami yang firman Tuhan katakan. Penyertaan Tuhan itu terbukti dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah sumber iman kita. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan. Jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, minta apa saja firman Tuhan katakan. Apa yang kau imani, apa yang kau yakini, apa yang kau percayai, itu akan Tuhan nyatakan. Bahkan Tuhan katakan gini, sebelum kau doa, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Di dalam Roma 10 ayat ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Saya beriman, oh saya percaya. Oh kenapa kok saya percaya? Oh kenapa kok saya ini bisa beriman? Karena iman itu timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat ke-17. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini yang ikut ambil bagian dalam room live ini, yang senantiasa setia hadir, setiap hari mendengar firman, saya percaya iman saudara pasti bertumbuh. Ini benar saudara. Ini bukan bohong, ini bukan halu, tapi ini firman Tuhan yang ngomong. Iman itu timbul dari mendengar. Apa? Mendengar apa? Bukan mendengar rasan-rasan saudara. Bukan mendengar orang lain. Bukan ngobrol dengan orang lain. Dengar dari kabar ini seperti ini. Oh dunia nanti ya masuk tahun 2025. Oh ada resesi. Hal-hal yang menakutkan. Apa itu yang kita dengar? Tidak saudara. Iman itu timbul karena kita mendengar. Kalau di orang muslim ya, mendengar ngaji gitu ya, ikut pengajian. Karena ada yang muslim di sini saudara. Ya, ada muslim yang baik tadi, salam toleransi katanya. Kita bisa beriman itu karena kita mendengar ceramah agama, apapun keyakinannya. Kalau saya percaya kepada Yesus, saya harus mendengar firman-firman Tuhan, khotbah-khotbah yang ada. Ini yang membangun iman saya bertumbuh, supaya saya semakin hari semakin mengalami yang namanya iman percaya saya. Karena iman itu harus disertai yang namanya perbuatan, baru iman itu sempurna. Kalau kau hanya beriman, kau tidak lakukan apa-apa, ya tidak akan dapat apa-apa. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus disertai perbuatan. Kalau engkau percaya, oh saya orang benar, ya saya harus hidup benar. Jangan, oh saya orang benar, saya dibenarkan Tuhan. Oh saya orang percaya, tapi hidupmu sama dengan dunia. Itu percuma saudara. Tapi kalau kita mengaku, oh saya percaya, saya hidup di dalam kebenaran, karena Yesus adalah benar dalam hidup saya. Yesus ada di dalam pribadi saya. Tuhan ada di dalam hidup saya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka hiduplah sesuai dengan imanmu itu. Jangan hidup sesuai dengan dunia, tapi hiduplah seperti apa yang kau imani. Iman itu harus disertai perbuatan. Dan orang yang beriman itu hanya timbul kalau dia mendengar firman. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Semua orang yang punya iman sejati takkan pernah takut atau gentar menghadapi persoalan hidup. Ada ya saudara? Seorang yang mempunyai iman sejati, iman yang besar, iman yang di dalam Yesus, takkan pernah merasa takut dan gentar menghadapi persoalan hidup ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, saya boleh bersaksi sedikit ya saudara. Kemarin ya, di bulan-bulan ini, bulan kemarin saudara ya, saya mendapat kabar ada ancaman dalam pekerjaan saya. Pak, nanti bahan bakar untuk boilernya itu plastik sudah tidak keluar karena sampah-sampah plastik yang saya kan pakai bahan bakar sampah saudara, supaya tidak terbuang sia-sia ya, saya manfaatkan gitu loh ya. Saya pakai bahan bakar itu dan itu enak sekali, murah, terus bahan bakarnya cepet gitu loh ya. Dimanfaatkan limbah itu supaya limbahnya tidak terbuang sia-sia.
ya dimanfaatkan limbahnya. Saya pakai itu saudara bahan bakarnya. Saya dapat kabar, Pak, nanti tidak bisa keluar limbahnya. Waduh, wah ini nanti sulit cari bahan bakar ini bagaimana. Tapi saya tidak takut saudara. Jujur saya tidak bimbang. Saya percaya kalau Tuhan memang, kalaupun ini tidak ada, pasti Tuhan sudah sediakan yang lain. Itu iman saya. Kalaupun ini sulit, nanti pasti Tuhan sediakan yang lebih baik. Saya percaya dan itu saya alami berkali-kali. Pengalaman-pengalaman yang saya alami dalam hidup saya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Saya tidak akan pernah lupakan. Karena Tuhan pasti mengerjakan yang lebih baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu kesulitan terjadi, apa yang Tuhan izinkan pasti Tuhan punya rencana. Saya pernah saudara ditinggal karyawan saya pada waktu istri saya sakit. Istri saya mau operasi, karyawan 2 saya, laki-laki yang saya andalkan ya, dari awal saya kerja, dia lama ikut saya. Dia lama sekali ikut saya. Rumahnya dekat dari rumah saya ya. Tetangga desa. Orang laki ini giat sekali, tidak pernah libur. Saya andalkan memang 2 orang ini. Tapi saudara, kerjanya itu harus dibimbing terus karena mereka bodoh. Ya mohon maaf ya, ini nyatanya seperti itu ceritanya. Karena mereka sangat bodoh. Jadi saya harus kontrol dia terus. Oh, harus saya tunjukkan terus. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saya tidak bisa ninggal saudara pekerjaan itu. Saya tidak bisa ninggal pekerjaan saya. Tapi saat itu istri saya mau operasi, dia itu resign. Dia meninggalkan pekerjaan saya. Dia ingin ganti profesi. Dia ingin ngamen saudara. Dia ingin ngamen, saya ngamen aja, saya males kerja kerupuk. Hasilnya lebih banyak ngamen katanya. Loh, ya ampun Tuhan, aku gini. Ya wis terserah, itu hak asasimu. Tak ajak lagi, tak tambahi gaji, tidak mau saudara. Akhirnya dia keluar. Saya ngomong tolong po, ya kalau ada salah saya minta maaf. Ayo ikut saya lagi. Istri saya loh mau operasi kaki. Nanti saya pasti akan kesibukan antar jemput, ya kontrol ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nanti ya apa ini kerjaan saya? Saya berusaha saudara untuk menarik dia kembali dengan harapan dia kembali dengan saya. Tapi dia tidak mau. Saya doa dengan istri, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Engkaulah kekuatanku. Kalau Tuhan izinkan karyawan 2 saya ini yang saya andalkan keluar, pasti Tuhan sudah sediakan yang baik. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Dan betul saudara, hari Sabtu, perhatikan saudara ya, hari Sabtu ini keluar. Habis terima gaji dia itu keluar, anak 2 itu. Minggu saya cari di tetangga-tetangga gereja, saya ngomong ke teman-teman semua, saya butuh karyawan secepatnya dan ini. Akhirnya hari Senin langsung ketemu orang saudara. 1 dari NTT, dapat 3 malahan. 2 dari NTT, laki-laki perempuan yang saya sepil kemarin pas saya siang hari kerja, mantau kerja itu. NTT itu pinternya luar biasa. Dia itu ndak ngajari, sekali tok langsung bisa. Pinter kerjanya saudara, tapi malas ke gereja. Ya, yang 2 lagi perempuan, 1 tetangga saudara. Dikasih Tuhan 3 orang pinter-pinter, bisa ditinggal, sehingga saat istri saya operasi, saya harus jaga dia, saya harus kerjakan pekerjaannya, sapu-sapu rumah, pel rumah, saya harus sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, saya harus kontrol nganter istri. Ternyata bisa ditinggal saudara. Ternyata Tuhan itu loh siapkan jauh sebelumnya. Sebelum saya mengalami masalah, Tuhan sudah sediakan apapun yang saya perlukan. Saudara bisa menangkap cerita saya? Artinya apa saudara? Allah peduli akan pergumulanmu. Sebelum semua apa yang susah kita alami, Tuhan sudah memberi jalan keluar. Inilah bukti firman Tuhan saudara. Bukti firman Tuhan itu ngomong apa? Ya, pencobaan yang kamu alami itu tidak bakal melebihi dari kekuatanmu, itu tidak bakal. Kau harus punya iman ini. Iman itu harus disertai perbuatan. Jangan kau percaya tapi kau takut. Jangan kau percaya tapi kau bimbang. Jangan kau percaya tapi kau cengeng. Tapi kalau kau punya iman, tetaplah beriman. Tuhan, saya percaya
apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya ada yang lebih baik. Ya, tidak mungkin Tuhan itu memberi sesuatu pencobaan, mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita melebihi dari kekuatan kita. Tidak mungkin. Ya, puji Tuhan. Nah, itulah saudara. Jadi iman itu timbul karena mendengar. Kalau kau punya iman, pasti kau suka dengar firman Tuhan. Kalau kita tidak punya iman, berarti kamu sudah pasti itu tidak suka dengar firman. Makanya tidak punya iman. Pagi hari ini yang nggak suka dengar firman, coba dilatih setiap hari dengar firman, saudara. Ya, salah satunya ya seperti gini, kita masuk join terus dalam ibadah firman Tuhan. Saudara, saya habis menyampaikan firman gini, ya, saya cross check lagi, saudara. Saya dengerin firman saya sendiri. Saya putar ulang. Ada beberapa firman ya yang saya rasa sangat memberkati. Saya edit, saya masukkan, saya upload di YouTube, saudara. Saudara kalau mau diberkati bisa buka YouTube saya, ya. Klik profil saya, di situ ada akun YouTube saya, masuk di akun YouTube saya, cari video-videonya. Banyak video-video yang memberkati. Ya, jangan lupa juga bunyikan lonceng, subscribe ya saudaraku, jangan lupa supaya semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya. Iman itu timbul dari pendengar dan mendengar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, saudara. Kalau kita berjalan di dalam terang, kamu akan bisa melihat, oh ini ada batu, oh ini ada jurang, oh ini ada yang namanya kumbangan air. Kita akan bisa lihat kalau kita itu berjalan di dalam terang. Dan firman ini adalah pelita bagi kita. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, nama YouTube-nya apa? Klik profil saya, ya. Klik profil saya, di situ ada akun YouTube saya. Langsung klik aja YouTube saya. Nanti langsung beralih ke YouTube, masuk channel YouTube saya, masuk otomatis. Akun YouTube saya namanya Chris Simon juga, Chris Simon 27. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau berjalan di dalam dunia ini, kalau tanpa firman, kita akan tersandung, saudara. Kita bisa tersesat. Tapi kalau kita berjalan dengan firman Tuhan, firman ini pelita bagi kaki kita, kita tidak akan tersandung. Ya, bani maling. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah ini ada yang mengingatkan ya, sedikit ya saudaraku ya, saya tanggapi dulu. Nama Allah bagi orang Kristen di dalam firman Tuhan tertulis A-L-L-A-H, Allah. Tapi di dalam bahasa saudara kita sebelah bukan Allah namanya. Ini masalah ejaan sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Kalau kita di dalam firman Tuhan ejaannya itu Allah, A-double-L dan A-H. Tapi sebelah kan enggak, ejaannya bukan Allah. Itu saudara, bukan kita mencuri, ya. Nah itu, jangan Asri, enggak boleh kayak gitu ya, saya ingatkan. Nggak usah. Ya, dia juga manusia. Tapi manusia yang kesurupan mungkin ya. Ya. Memang kalau kita itu bicarakan firman ya, banyak yang kepanasan. Kenapa? Karena firman ini memang punya kuasa, saudara. Firman itu punya kuasa memang. Kita bicarakan firman, kita bicarakan iman kita sendiri, mereka kepanasan, kejang-kejang. Ya, ngomong kita itu mencuri lah, ya. Bani pencuri dan sebagainya. Maksudnya itu loh apa? Emangnya kita itu mencuri namanya siapa? Kalau sebelah kan lah itu ejaannya. Itu sebelah, saudara. Kalau kita ejaannya jelas A-L-L-A-H. Nah itu
Kau masalah bahasa aja nggak ngerti kok sok bicara di sini gitu loh. Sebentar, saya bisukan aja dia ini. Ya, saya bisukan kau. Sudah gak bisa ngomong kau nanti. Ya memang percuma, memang dijelaskan namanya kalau otak sudah tidak seberapa bekerja, sudah capek karena bingung, ya bingung itu tadi karena bingung. Memang repot saudara. Otak sudah tidak seberapa bekerja itu repot. Memang harus kalau handphone tidak bisa bekerja itu kan harus di refresh. Betul enggak? Sampah-sampah harus dibuang. Lah orang-orang itu tidak bisa buang sampah. Tidak ada yang namanya aplikasi memperbarui itu tidak ada. Tapi kalau kita kan ada aplikasi memperbarui. Perbarui iman kita. Tuhan itu memperbarui kita ini menjadi ciptaan baru. Saat kita mengenal Tuhan, kita di-refresh. Kita bukan ciptaan yang lama. Kenapa kok kita bisa berpikir secara logika? Kenapa kok kita berpikir secara iman yang tidak masuk akal bagi dunia? Tapi kita bisa berpikir secara rohani, kedahsyatan Allah, keajaiban Tuhan. Kenapa kok kita bisa? Karena kita sudah di-refresh. Kita bukan ciptaan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ciptaan baru. Kita sudah di-upgrade, saudara. Yang sudah di-upgrade Tuhan, boleh katakan Tuhan Yesus dahsyat. Ya, kita ini sudah di-upgrade, sudah di-refresh. Ciptaan lama sudah berlalu. Tapi mereka tidak mau, saudara. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan tidak mau di-refresh. Makanya mereka lemot. Ya, seperti HP tidak bisa bekerja itu lemot. Kalau saya dan saudara ciptaan baru yang akan selalu diperbaharui oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah bedanya kita dengan mereka, ya. Puji nama Tuhan, ya. Langsung dia tuh kesuwen dibisukan saja. Di tengah dunia diliputi dengan kegelapan yang pekat, kita sangat membutuhkan yang namanya pelita untuk menjadi terang. Setiap langkah-langkah kita butuh terang agar kita itu tidak tersandung, saudara. Karena kita membutuhkan firman Tuhan itu setiap hari. Jangan hanya, saya Kristen yang percaya kepada Yesus, cukup saya mendengar firman seminggu sekali di gereja. Tidak seperti itu, saudara. Kristen bukan seperti itu. Setiap hari kita membutuhkan firman. Kamu harus diperbaharui oleh pembaharuan budimu. Semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Karena iman itu timbul kalau kita itu mendengar firman. Kalau imanmu itu mendengar firman seminggu sekali, ya lambat pertumbuhannya, saudara. Lambat bisa bertumbuh. Contohnya gini, ada pohon, kita tanam sama-sama ya. Ada pohon, mungkin pohon cabai, pohon cabai. Sama-sama kita tanam bareng, tumbuh sama-sama. Yang satu kita siram 1 minggu sekali, yang satu kita siram setiap hari. Pasti yang pertumbuhannya cepat, pasti yang setiap hari disiram. Betul tidak, saudara? Pasti yang tumbuhnya cepat cabai yang disiram setiap hari. Begitu juga iman kita, saudara. Kita percaya kepada Yesus, kita harus terus disirami oleh firman Tuhan. Kita memerlukan siraman firman Tuhan. Supaya apa? Kau semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dan kalau kita sudah dewasa, kita sudah tumbuh, engkau akan berbuah. Bahkan firman Tuhan katakan gini, dalam segala musim engkau akan terus berbuah, tidak berhenti menghasilkan buah. Daunmu itu loh akan tetap hijau, saudara. Ya, orang-orang yang cinta firman, yang menganggap firman itu manisnya itu seperti lebih dari madu, wajahnya itu akan bersinar. Karena apa? Itu tadi seperti firman Tuhan katakan, daunnya itu tidak akan rontok. Daunnya akan tetap hijau. Engkau akan bersinar karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Semua yang ada di depan kita adalah sebuah misteri, saudara. Kita di depan ini kita tidak tahu. Ada yang tahu nanti terjadi apa? Ada yang menjadi peramal di sini. Ya,
Kita itu tidak tahu ya apa yang akan terjadi nanti. Semua itu serba misteri. Tetapi bila kita senantiasa merenungkan firman, kita akan dituntun kepada jalan-jalan yang harus kita jalani. Kita tidak akan salah jalan. Ini kunci, saudara. Kalau engkau hidup di dalam firman, firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi kalau kita ini hidup di dalam firman, firman itu yang menuntun jalan hidupmu, menentukan kita mau kemana. Itu firman. Mazmur 119 ayat yang ke-30 dikatakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Firman Tuhan tersingkap dalam hidup kita. Kalau firman tersingkap dalam hidup kita, engkau bisa mengerti kehendak Tuhan, engkau bisa mengerti apa perkataan Tuhan, itu menjadi terang dalam hidupmu. Meskipun kau tidak tahu apa yang terjadi nanti, tapi kau punya iman, engkau akan berjalan dengan Tuhan. Di dalam firman terkandung kuasa yang dahsyat. Ia sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan menuntun kepada kehidupan yang menuju yang namanya berkemenangan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan tuntunan Tuhan akan menuntun kita menuju yang namanya hidup berkemenangan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Ya, jadikan firman Tuhan ini anggap ya seperti madu yang manisnya lebih dari madu. Khasiatnya firman itu lebih dari khasiat madu. Dia menjadi terang buat jalan kita. Beriman dan juga bisa melakukan firman itu. Jangan hanya mendengar ya saudara. Kalau orang mendengar firman, saat mendengar luar biasa, gedu mendengar, tapi mendengar aja. Itu firman Tuhan ngomong gini. Kalau orang suka mendengar tapi tidak mau menjadi pelaku firman, firman Tuhan itu ngomong apa? Seperti orang yang mengamat-amati wajahnya di depan cermin. Ngaca, saya ganteng ya, saya ini cakep, saya cantik ya. Setelah meninggalkan cermin, lupa dengan wajahnya. Itu ibarat orang yang hanya suka mendengar firman tapi tidak mau melakukan. Lupa dengan wajahnya sendiri. Apakah kita sering lupa dengan wajah saudara? Saya ini seperti apa ya? Ada yang lupa dengan wajahnya sendiri. Artinya apa? Tidak kenal dengan dirinya, tidak kenal pribadinya. Saudara yang terkasih, kalau kau suka baca firman, mendengar firman dan menjadi pelaku firman, engkau akan mengenal dirimu. Dan engkau bisa menata hidupmu. Karena hidupmu itu bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tapi ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ada yang tahu enggak ini judulnya apa saudara? Kita nyanyi yuk untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Ku kuat karena kau menopang. Judulnya apa ya? Saya lupa saudara. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul ya saudara ya? Bagi Tuhan ya, kita nyanyi itu saudara ya. Langsung nyantol ini tadi saudara. Diingatkan Roh Kudus pujiannya ya, luar biasa. Tuhan. Saat kau berfirman, ku
Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan sama-sama saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Saya dipulihkan Tuhan, saudara dipulihkan Tuhan. Karena Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam ibadah saat teduh ini Tuhan, kami diteduhkan iman kami. Kami dikuatkan iman kami. Karena hanya di dalam kuasa firman ada kekuatan. Karena hanya di dalam kuasa firman ada kesembuhan. Karena hanya di dalam kuasa firman-Mu Tuhan, iman kami bertumbuh. Oleh sebab itu Tuhan, firman-Mu itu lebih manis dari madu asli. Kami yakin dan percaya khasiatnya sungguh mujarab. Kami yakin dan percaya oleh kuasa firman-Mu Tuhan, kami disembuhkan, kami sehat, kami mengalami keajaiban. Apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya kuasa firman dahsyat, dahsyat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Saudara kami yang masuk ikut ambil bagian di dalam room live ini, Tuhan akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Istri diberkati Tuhan, suami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan, di bangku sekolah SD SMP semua, mulai
PAUD sampai perguruan tinggi, anak-anak kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dan Tuhan yang akan senantiasa ada dalam ujian-ujian yang mereka akan hadapi. Tuhan, saat ini mereka akan ujian semester, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sertai dalam ujian mereka. Tuhan, anak-anak kami berbeda dengan anak-anak yang lain. Kami yakin dan percaya hikmat, kepandaian, kecerdasan Tuhan curahkan buat anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Anak kami berbeda dengan anak-anak yang lain, karena hidup anak-anak kami beribadah. Akan ada perbedaan antara anak-anak yang beribadah dengan anak-anak yang tidak beribadah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak kami diberkati dan disertai dalam ujian-ujian dengan nilai-nilai yang luar biasa. Kami percaya anak kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat orang tua kami, papa mama kami, opa oma kami, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam masa tua mereka, Tuhan panjang umur, Tuhan beri dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami dimanapun gereja anak-anak Tuhan berada. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja kami, apapun bentuk gereja kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan tercurah buat gereja kami dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Sebentar kami akan gereja-gereja Tuhan merayakan Natal. Tuhan, lindungi kami dari ancaman-ancaman yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tutup bungkus gereja-gereja Tuhan. Kami juga berdoa yang saat ini mengalami dampak banjir, banyak bencana. Tuhan, kami berdoa gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu. Dan kami yakin dan percaya di bulan Desember ini bukan kesusahan besar, tapi di bulan Desember ini ada kesukaan besar karena lahirnya Yesus Kristus. Dan kami percaya ada keselamatan, ada kemenangan, dan ada sukacita yang luar biasa. Damai Natal di bulan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan pimpin bangsa negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran yang ada, kabinet, semua mewakili rakyat, kami berdoa sampai ke RT RW kami tinggal. Tuhan, taruh roh takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beraktivitas Tuhan, melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami yang bekerja di sawah, di ladang, di perusahaan, kami sebagai karyawan, kami sebagai pembisnis, kami yang usaha catering, warung, laundry, apapun bentuk usaha kami, online maupun offline, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dibuat Tuhan berhasil, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha anak-anak Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap beraktivitas, kami akan tutup ibadah kami landaskan doa syukur kami. Berkat Tuhan kami terima, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami landaskan doa syukur kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai beribadah, saudara.